Halo, balik lagi di series Bootstrap. Hari ini kita masuk ke episode 15 ya. Kita akan bahas dua komponen yang paling banyak dipakai di banyak aplikasi ya, di UI aplikasi, yaitu list group dan table. Oke, langsung saja kita kenalan dulu sama dua komponen ini. List group dan table itu adalah dua komponen yang sangat penting nih untuk menampilkan data dalam jumlah yang banyak atau dalam jumlah yang sedikit ya, dengan rapi, terstruktur, dan mudah dibaca. Jadi keduanya ini sering banget dipakai di beragam aplikasi seperti SIMRS, berikutnya URP, CRM, aplikasi antrian, dan lain sebagainya. Dan kita harus pahamin dulu ya, biasanya list group digunakan untuk data yang singkat tapi interaktif, sedangkan table cocok untuk data yang besar dan terstruktur. Oke, kita lihat dulu dokumentasinya biar kita lebih paham. Ketikkan aja di sini list group. Oke. Nah, jadi guys, kalau kita ingin pakai list group, sebenarnya kita pakai dua kelas utama ini. Pertama di UL-nya, di elemen HTML UL-nya kita tinggal pakai list group, terus di elemen keduanya kita tinggal pakai list group item untuk di listnya. Oke ya, jadi sebenarnya tinggal pakai seperti itu aja, kita udah bisa beresin ya. Nah, sekarang kita akan coba implementasikan. Oke, langsung saja. Kita ambil sampel nanti ya, ada aplikasi, terus nanti di sisi kirinya itu menu sidebar, terus ada antarmukanya. Oke, lebih kurang seperti itu. Kita langsung aja kita buat container fluid. Oke, di dalam container fluid ini saya akan bagi ada rows ya. Nanti di mana rows ini kita punya sidebar. Di sini nanti kita pakai sidebar ya. Saya buat gini aja deh. Call MD2 sorry. Call MD2. Oke. Nah, kita sambung lagi ya. Warna menunya nanti biru di sisi kiri. Nah, biar terlihat nanti menunya biru atau enggak, kita isi dulu isinya ya. Misalnya H5 saya buat di sini menu SIMRS contoh aja. Tuh ya, udah nampak ya. Tapi itu posisinya masih di atas, nanti kita kondisikan. Terus di dalamnya kita buat sebuah list group ya, tapi kita coba dulu pakai yang flash. Apa itu flash? Kita lihat dulu. Nah, di dalam list group itu ada list group yang pakai flash nih. List group flash artinya di sini menghapus semua border dan rounded sebuah bingkainya. Jadi jadinya kayak gini. Yang awalnya kan dia ada bordernya dan ada roundednya di sisi kiri. Nah, itu akan dihapus ketika kita pakai sebuah kelas list group flash ya. Jadi lebih kurang seperti itu cara yang mau kita pakai. Oke, langsung aja. Di sini saya pakai list group. Gini aja dulu. Nah, di dalam list group ini kan kita tadi mau pakai flash ya. Jadi tinggal buat aja list group flash. Nah, di dalam komponen ini kita pakai action. Nah, sekarang gini, kita lihat dulu. Di dalam list group, selain kita bisa gunakan dia seperti umumnya list ya atau daftar kayak gini, nah kita bisa gunakan dia itu jadi kayak links ya. Links itu bisa kita gunakan tag A ataupun button ya. Jadi tergantung kebutuhan kita. Karena dua komponen ini kita bisa hover ya. Jadi nanti kalau mouse-nya diarahkan nih contohnya, mouse-nya diarahkan, nah itu kan terlihat ya bahwasanya si kursor mouse-nya udah berubah jadi tangan, artinya ini mengetahui untuk bisa diklik gitu ya. Dan kita bisa manfaatkan jadi disable. Contoh yang ini disable ya. Jadi mouse-nya balik lagi tuh kan ke kondisi jadi panah kursor kan gitu. Nah, artinya kita bisa memanfaatkan itu. Jadi kita bisa pakai tag A di sini atau pakai button gitu. Contoh misalnya gini, saya buat dashboard. Oke. Di kelas di sini kita tinggal pakai list group item, list group item juga, tapi kita kasih action. Nih ya, terlihat ya. Jadi si menunya sudah terlihat, ada menu dashboard yang bisa nanti eventnya diklik gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita rapikan dulu ya biar ini nanti bisa ada di sisi kiri ya. Nah, pertama menu SIMRS-nya itu kontrasnya parah banget ya karena hitam ya. Kita kasih text white aja biar jadi putih seperti itu. Min VH 100. Oke, lebih kurang segitu P3. Oke, kita buat seperti ini. Nah, sambil kita beresin itu biar nanti ada menu berikutnya atau kolom berikutnya itu kita kasih call MD10, terus kita kasih P4 di sini. Nah, di dalam ini plan kita nanti mau kontennya gitu ya. Mau judulnya misalnya saya buat di sini H5 deh gitu.
aplikasi SIM-RS gitu. Oke, ini saya kecilin dulu biar terlihat. Nah, ini dia. Oke, ini biar terlihat aja. Nah, sekarang ini kan tadi kita udah buat nih aplikasi SIM-RS bla bla bla. Nanti di dalamnya ini ada beberapa card gitu ya. Nah, kita coba tambahin menunya lagi. Misalnya di sini saya buat pasien. Di sini misalnya registrasi. Dah, kalau kita amatin di sini menunya listnya kan udah kesusun nih, tapi kan kayaknya jelek gitu ya. Kok kayaknya baku banget. Kita nggak ada custom CSS ya. Kita karena belajarnya kita nggak ada mengcustom CSS. Kita benar-benar pakai yang ada aja. Jadi cara ngatasinnya gini. Saya anggap misalnya di dashboard nih ya. Kita kasih BG primary ya. Tuh warnanya kan udah sama ya. Kita kasih text white. Oke. Jadi kesannya kayak dihilangin. Kita kasih bordernya 0 ya. Jadi seolah-olah tidak ada border. Jadi kalau kita arahkan, dia ini kesannya udah bisa diklik. Nah, lakukan cara yang sama. Berarti ini sama, BG primary, text white, border 0. Ini juga sama, BG primary, text white, border 0. Oke, udah jadi menu ya. Oke, gambar ya. Jadi kalau ini misalnya dimaksimalkan ya lebih kurang kayak gini. Kan jadi terlihat menunya ya. Nah, oke, ini saya kecilin aja dulu biar real time perubahannya. Oke, lebih kurang seperti itu kalau kita ingin pakainya. Nah, sekarang kita bisa pakai kelas aktif gitu ya. Jadi itu nanti kita akan demonstrasikan di sebuah card. Ini kita lanjut dulu. Berikutnya di dalam sebuah H3 ini, H5 ya, H5 kita butuh sebuah paragraf. Saya buat misalnya ini adalah dashboard. Oke. Gitu ya. Ini silakan aja tambah kelas. Kita udah belajar beberapa kelas style text ya. Jadi text mute aja. Terus nih biarkan aja nih, kalau mau ditebalkan silakan aja kasih FB bold kayak gini. Oke, clear ya. Nah, setelah ini kita akan buat masih di dalam kolom yang sama ya. Kita akan buat sebuah card ya di dalam ini. Oke, biar rapi ini kita apit ke dalam sebuah MB4, margin bottom 4 kita tambahin di sininya. Row. Oke. Nah, kita akan buat lebih kurang 3 kolom sampel dengan memanipulasi beberapa penggunaan list group ya. Oke, saya buat call MD4. Oke. Kita akan buat card di dalamnya, tapi card headernya nggak usah, kita langsung aja card body kayak gini. Oke, di dalam card body kita buat misalnya H6 antrian pasien IGD. Contoh aja. Oke. Nah, silakan kalau kamu ada icon seperti biasa copy saja kalau kamu udah punya icon tertentu. Oke. Nah, setelah kita buat ini silakan kalau mau ditebalkin, misalnya saya buat FB bold juga. Nah, di bawahnya kita akan buat listnya. Oke, bagaimana buat listnya? Nah, kalau kita pahamin ya, kita bisa manfaatin si UL kayak gini. Di dalamnya nanti ada list kayak gini. Oke, contoh. Misal kita buat triase. Ini kan kayak gitu ya. Oke. Nah, terus kalau kita buat yang kedua, nih contoh lagi kedua. Misalnya ini triase merah, saya buat R aja. Nih triase kuning, saya buat Y aja. Nah, ini kan ketika kita belum kasih kelas list group di dalam ini. Nah, bagaimana kalau kita kasih kelas list group? Pertama, di UL-nya ini kita pakai kelas list group gini. Oke. Di sininya kita pakai kelas list group juga, tapi yang item. Oke, ini dia. Terlihat ya? Ini juga kita pakai kelas list group item. Clear ya? Nah, sekarang kita coba dulu ya. Ini nanti informasi pasien. Misalnya nih pasien A. Kayak gitu. Terus kita pengen buat double informasi ya. Jadi ada 2 informasi. Nah, plan saya gini. Ini kita cut dulu. Kita coba pakai sebuah kelas tambahan ya. Jadi kita pengen buat gini aja deh. List group item, di sini pasien, ini yang di pasiennya ini kita cut aja dulu. Nah, gini. Saya pengen buat gini. Ini misalnya nomor RM-nya.
Oke, jadinya kayak gini. Ini misalnya kita buat nomor RM-nya. Terus di bawahnya saya buat BR aja ya. Ini pakai small text misalnya triase merah. Oke, ini kita kasih warna merah lah. Class text danger. Oke, itu dia. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin buat badge ya di dalam si list itu juga bisa ya. Kita tinggal pakai ketika kita ingin mau pakai badge, tapi dengan catatan ini harus diapit ke dalam sebuah blok div dulu kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi diapit dulu dalam blok div dan kita bisa pakai itu di sini. Kita coba dulu. Kelas badge BG Danger. Misalnya keterangannya kritis. Oke. Nah, kita coba tambahkan dulu di list group item the flex justify content between align items start. Oke. Nah, lebih kurang kayak gitu ya. Kita pakai keterangannya ya start gitu ya di dalam sini, artinya dia di atas ya. Kalau center itu kan di antara dua ini di tengah gitu ya. Nah, ini lebih kurang. Nah, kalau kita sematkan pola yang sama untuk data kedua, contoh ya. Ini data pertama. Saya pakai di data kedua misalnya RM-nya triase kuning. Saya kasih ini warning. Terus saya kasih ini waktu. Dan ini saya kasih warning juga. Oke, lebih kurang kayak gini. Oke, udah tergambar ya gambarannya. Dan kalau misalnya saya punya pasien ketiga ya silakan tambahin aja. Oke, datanya nanti kalau kita udah belajar database kita looping datanya. Oke, itu gambarannya kita udah eksekusi cut yang pertama. Nah, sekarang kita akan coba dulu nih gitu ya. Untuk bikin cut yang kedua. Nah, tadi kan kita udah buat nih call MD4, berarti di bawahnya ini kita buat call MD4 juga. Oke. Nah, sama kayak tadi kita cuman perlu cut body aja. Oke, di mana di dalam cut body tadi kita hanya perlu isi teks. Teksnya tadi H6 ya. Misalnya saya buat status dokter lah. Status dokter jaga. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk buat status dokter jaga tapi pakai list group yang umum aja gitu ya. Maksudnya yang umum gini, yang default, yang kayak gini. Oke. Nah, ini kan tinggal pakai elemen HTML UL-nya tinggal pakai kelas list group, elemen LI-nya kita tinggal pakai list group item. Oke, kita coba aja. Li misalnya nih dokter Budi, contoh aja. Ini dokter Andi. Oke, ini kan jadinya sekarang kita tambahkan kelas list group di sini, yang di sini kita tambahkan kelas list group list group item. Udah itu, udah jadi ya. Ini kita tambahkan lagi list group item. Oke. Nah, kalau kita mau manfaatkan kayak tadi, misalnya statusnya lagi online, lagi visit, lagi off gitu ya, maka kamu bisa tambahkan di list grupnya tadi, ini kok ada itemnya. Nah, di list grupnya tadi tinggal tambahkan the flex. Oke. Justify content between. Nah, di sebelah nama sebelum penutup linknya, kamu bisa gunakan gini, span class batch BG misalnya sukses itu online. Tuh, lebih kurang kayak gini nih jadinya. Nah, berarti di Andi di sini kamu buat dulu the flex justify content between, di sebelah namanya misalnya ini lagi visit ya. Saya buat kelas span batch BG warna kuning, saya buat ini lagi visit. Nah, kayak gitu ya. Jadi udah terlihat ya gambarannya ketika kamu mau nerapin batch juga di satu komponen yang sama ya di listnya. Nah, itu gambarannya. Dan kalau kamu mau terapin di cut yang lain silakan. Misalnya status ruangan contoh ya. Ini saya copy aja karena cara konsep saya mau buat yang sama. Jadi ini saya buat gini aja. Status ruangan. Oke. Nah, di sini misalnya saya pakai gambar ini. Nah, status ruangan contoh aja misalnya ini ICU, isinya misalnya penuh, warna merah.
Terus ini misalnya, sorry, ada nama dokternya dihapus dulu. Oke, ini misalnya kelas 1. Kelas 1 misalnya warna kuning sisa 2. Oke, lebih kurang kayak gitu. Silakan tambah lagi misalnya satu lagi warna hijau. Ini kelas 2, kita buat kosong. Tidak ada pasien yang di kelas 2, ini kita kasih sukses. Oke, lebih kurang kayak gini cutnya. Ini kalau nanti diperbesar, nih sorry, nih ya, kita perbesar 100%, nah jadinya lebih kurang kayak gini. Oke, dapat ya gambarannya. Ini kan karena kita belum pakai style CSS, dan kalau kita pakai di the block itu kan agak repot ya di project karena kita lagi mau bahas table aja. Jadi kita siasatin gini aja dulu biar dapat gambaran kalau menu itu juga dibuat dengan list. Oke, langsung aja ke materi berikutnya yaitu table. Mana nih dia? Table. Oke, ini dia table. Oke, langsung kita coba untuk buat table. Nah, sebelumnya ini biarkan aja. Saya mau buat di baris berikutnya. Saya buat aja di call 12. Oke, saya buat di dalam cut. Saya buat ini pakai cut body. Cara strukturnya aja ya. Sorry. Nah, di dalam ini saya buat pakai H6. Misalnya data pasien permintaan rawat inap. Oke, ini lebih kurang. Oh, kasih jarak ya. Di sini MB4 deh. Oke, ini dia ya. Untuk pas kita pasang table. Nah, sekarang kita lihat di dokumentasi. Nah, ketika kita mau buat table sama aja kayak kelas yang lain ya. Kayak elemen HTML yang lain, kita pakai table terus pakai kelas table. Oke, tapi di sini banyak variannya gitu ya. Pertama ya, kalau untuk mau warnain ya, heading kalau mau diwarnain kayak gini, misalnya kita kasih primary warna heading kayak gini, danger, terusnya kita tinggal buat gini, table class, table primary, table class, secondary, dan seterusnya. Nah, terus ada kelas namanya table stripped gitu ya. Jadi setiap baris data kita bilang ganjilnya dia punya warna yang berbeda. Oke, kita implementasi aja dulu sampelnya ya. Di sini saya buat table, oke. Terus di sini saya buat T-head, di sini saya buat TR, di sini saya buat TH. Misalnya ini nomor RM. TH di sini misalnya nama pasien. TH misalnya ini dokter DPJP lah, saya buat gitu ya. TH misalnya sini jaminannya atau jenis bayar, TH statusnya. Oke. Nah, itu kan ketika kita udah pakai. Nah, kalau kita pakai kelas table, nah itu udah rapi kayak gini tuh. Kan gitu ya. Nah, kalau kita tambahin body di sini untuk isinya, misalnya saya buat TD RM pertama, TD juga misalnya Budi, TD juga misalnya Dokter Andi, contoh aja ya. Mana tadi? Nah, ini. Nah, berikutnya TD berikutnya jaminan misalnya BPJS. TD berikutnya misalnya status ya. Status di sini saya buat span, saya buat span kelas BGS danger misalnya menunggu. Warna kuning cocoknya sih ya. Kayak gitu. Nah, ini kan gambarannya nih. Nah, kita bisa di dalam T-head ini ya berikan warna gitu. Ya, misalnya kita buat gini, kelas BG primary. Sorry. Kalau kita lihat dokumentasinya tadi, nih ya, langsung table primary di dalam kelasnya. Kita buat gini dulu coba, table primary. Primary. Nah itu, jadi semuanya warna biru gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita misalnya mau manfaatin hanya di dalam headnya aja? Oke, kita misalnya buat table primary di sini. Nah, itu dia. Jadi kita bisa buat di headnya doang, nggak usah di dalam satu komponen kelasnya. Jadi kita bisa buat di headnya doang. Misalnya kita punya T-footer lah, contoh. T-footer, gini ya, lebih kurang ya, footer. Di dalam ini kita punya T-foot, gitu ya. TR. Kita rapikan dulu ya. TD. Misalnya tes aja dulu. Nah, ini.
Jadi nanti kita mau buat misalnya total pasien deh gitu ya di T-Food. Karena nanti di T-Food kita bisa kasih warna. Contoh warnanya table warning. Nah itu di T-Food nanti kita bisa pasang kayak gitu. Oke, lebih kurang gitu. Jadi ini misalnya gini, total pasien strong, strong misalnya 2. Oke, nah ini tinggal kamu pasang di TD-nya call span berapa itu ya? 5 ya. Oke, kayak gitu. Nah kita bisa pakai lebih kurang seperti ini tadi. Oke, nah itu lebih kurang pemanfaatannya. Nah sekarang gini, kalau kita pakai yang lain, misalnya ini saya copy aja yang TR ini, pasien kedua, pasien ketiga. Oke, kalau kita lihat di sini ada tadi namanya kelas table triplet gitu. Nah sekarang kita coba pakai. Di dalam kelas ini di table kita pakai table triplet. Nah itu. Jadi baris yang ganjil 1, 3, 5, 7 itu punya warna yang berbeda. Oke ya, dapat gambarannya ya. Nah kalau kita turun lagi itu table triplet dan kita bisa gunakan table triplet tapi cuma untuk kolom aja gitu. Nah silakan aja nanti digunakan ya, berbaris per kolom, terus baris kolom dengan warna yang berbeda, kasih background dan seterusnya. Oke, ini semua standar dari kelasnya si Bootstrap untuk si table. Oke, lebih kurang dapat gambarnya, tinggal manfaatin aja, lihat-lihat lagi mana yang paling cocok untuk kasus data table kita. Nah di dalam table kita bisa juga buat list ya. Kita bisa manfaatin list di dalam table. Contoh gini, saya kurangin dulu datanya. Saya pakai satu data dulu. Nah di dalam TH status saya mau buat gini sih, pemeriksaan gitu. Nah terapi deh paling cocok ya, nanti obat apa kayak gitu ya. Di sini saya buat, kita pakai UL. Oke, kita pakai list. Misalnya paracetamol contoh, terus infus contoh, terus apa lagi ya, obat X lah gitu aja deh. Saya nggak paham juga nama-nama obat ya. Terus kita kasih ini list group, terus ini kita kasih list group item. Oke, samakan. Ini juga samakan. Oke ya, jadi kita bisa manfaatin kan sebuah list di dalam sebuah kolom. Ini tinggal tambahin aja deh, jadi 6. Total pasien 1 deh. Oke, ini lebih kurang. Nah, kalau kita manfaatin berapa banyak si obatnya, terus dikasih apa aja keterangannya, silakan aja tambahin gitu ya. Misal kita kasih span di sini, kelas batch, BG info misalnya 2 tablet contoh. Nah itu kita bisa pakai kayak gitu ya. Saya copy aja, saya tambahin di sini, ini 1 botol. Saya tambahin lagi di sini, ini misalnya 1 tablet. Oke, jadi lebih kurang kayak gitu. Nah kalau misalnya kamu mau rapikan sama kayak konsep yang Dokter Budi tadi, dia kasih apa nih? Kita kasih kayak yang di cut tadi, mana. Ini cut yang kedua nih. Tinggal deflex, justify content between. Oke, kita coba aja. Jadi kamu tinggal buat deflex, terus justify content between. Oke, lakukan cara yang sama juga untuk yang data lainnya. Deflex, justify content between. Dan satu lagi, deflex, justify content between. Oke, sekarang kita akan buka real projectnya. Mana dia? Nah ini dia. Kita perbesar. Nah 100% ya normalnya. Nah ini dia. Udah terlihat ya gambarannya ya. Jadi kita udah punya data, kita udah pelajarin table, terus kita udah pelajarin cut. Ini kok cutnya nggak jalan ya. Kita cek lagi ya. Kenapa yang dokter status jaga kok nggak ada cutnya? Oh iya sorry. Kita lupa struktur cut di dalamnya. Dah. Nih ya. Nah nanti kalau misalnya, oh itu bagaimana buat search, terus buat pagination, itu nanti kita akan ada series episode berikutnya untuk bahas tentang pagination, stylenya.
Terus kalau ini, ini kalau data obatnya terlalu banyak, jelek dong tampilannya. Kita nanti bisa pahamin pakai accordion ya. Tapi itu nanti di komponen berikutnya kita akan improve. Nah, silakan aja kamu pakai. Ini juga status ruangan kok aneh. Kok langsung tabelnya ya, mana cutnya? Oke, kita lihat dulu. Status apa tadi? Sorry. Status ruang. Ini dokter jaga. Nah ini. Nah kan lupa kan? Kita sampai lupa bahwasanya harus ada cut baru bungkus. Nah itu lebih kurang. Oke, kita coba closing. Ini lebih kurang si aplikasinya. Oke, jadi ada menu. Ini juga menu pakai list ya. Nah itu. Terus kita ada cut, kita udah pakai list. Terus di sini kita udah belajar table. Oke, kita lanjut di episode berikutnya.